Perkenalkan, saya Agnes Marian Pangaribuan, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 14, kelompok 1 dengan pengampu materi Bapak DRS Jumsadi Damanik, SH MH Berikut saya akan memaparkan tentang mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas sebagai akuntabilitas publik yaitu peran demokratis, peran konstitusi, dan peran belajar. Akuntabilitas memiliki dimensi untuk menjadi sektor publik yang akuntabel, maka dibutuhkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Ada beberapa tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Berikut saya akan memaparkan tentang nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan. Mampu menjadi pemimpin yang memberikan contoh pada orang lain atau lead by example, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. 2. Transparansi. Mendorong komunikasi yang besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. 3. Integritas. Integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. 4. Tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang ditimbulkan oleh setiap keputusan yang diperbuat. 5. Keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. 6. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. 7. Keseimbangan. Adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. 8. Kejelasan. Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. 9. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel
akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang mind mapping nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme memiliki nilai-nilai dasar seperti Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Implementasi positif dari ASN akan menghasilkan ASN yang berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat dan akan mampu menjadikan ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik senantiasa mementingkan kepentingan publik. ASN profesional dan melayani yang berintegritas. Terima kasih, demikianlah pemaparan saya mengenai mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Semoga bermanfaat.